Dharma. Dewi, Apa kabar? kabar baik. Nah, belum kopi, sini mana? Nah, kerja bantu taman, ada bosin. Aduh, pas. Apa itu? Bawaslu. Iya, Bawaslu. Bagaimana? Jadi, kita dicari ini pas penetapan KPU DCT sudah ada DP nanti. Oh, di DCS ada? DCS ada. Kok? Itu yang kita pusing. Ini orang so habis pasang-pasang baliho, sosialisasi, Kok dia muncul nama? sudah ada. Oh, gini. Kalau di Bawaslu itu ada tulang PDP nama proses penyelesaian sengketa. Iya, Jadi kasih pas tahu tuh. Jo, pas memang. Orang Bawaslu itu Yes. Jadi kasih tahu caleg pergi di Bawaslu melapor toh kalau memang dia mau mengajukan sengketa. Tapi sebelum dia pergi supaya karena DP jangka waktu pengajuan sengketa ini 3 hari saja sejak ini ditetapkan kan hari ini berarti. iya. Berarti cuma 3 hari. Nah, bukan memang itu per Bawaslu nomor 9 2022 tahun 2022 ya, jangan salah buka. 9 tahun 2000. 9 tahun 2022. Suruh baca DP persyaratan. Kong datang dong ketika di Bawaslu antar DP persyaratan. Sebab 1 kali dalam cek kalau memang belum lengkap langsung dilengkapi itu cepat kok DP proses di Bawaslu itu. Yang penting cepat melapor supaya kita ada luasa. Itu juga kurangnya so pusing. So banyak anggaran keluar ini. Pergi saja Bawaslu. Bawaslu di mana itu? DP alamat. Itu dan di Gatot Subroto di muka gereja GKI besar itu ada DP plan di depan. Pergi saja. Ada staf yang terima sana, terus usah khawatir, pasti dorong arahkan. Gitu, nanti kasih tahu. Turut mengawasi demi demokrasi berintegritas tinggi. Nah, jadi gimana? Sudah? Sudah, aman. Makasih dari minggu ini. Yo, Untung sobat dapat tadi, kalau tidak. memang. Cuma buru-buru deh. Oh, iya. Cuma ada jalur pengawasan gitu. Iya, Nih, hati. iya. Oh. Aman. Di mata dunia bersama kita maju, mainkan langkah tanpa ada rasa takut, bersama kita maju. Partai Warna Gelap bersama dengan Ketua Partai dan kuasa hukum mendatangi Bawaslu Kabupaten Torau Timur untuk mengajukan sengketa proses pemilu. Berkas permohonan yang disampaikan yaitu permohonan menggunakan formulir model PSPP 01, identitas pemohon, objek sengketa dapat berupa surat keputusan atau berita acara KPU, surat kuasa khusus, dan bukti lainnya. Permohonan dibuat 4 rangkap, 1 asli bermaterai dan leges kantor pos, 3 salinan, serta dokumen digital berbentuk Word dokumen. Setelah tiba di kantor Bawaslu, pemohon diarahkan menuju meja penerimaan permohonan. Petugas penerima permohonan menerima pemohon serta mempersilakan untuk mengisi buku tamu dan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan. Ya, terima kasih. Saya kuasa hukum dari Partai Warna Gelap. Ini Saya Ketua Partai Warna Gelap. dan ini. Saya caleg dari Partai Warna Gelap. Baik Ibu, apa pokok permasalahannya? So habis juga uangku buat pasang baliho. Ini caleg saya. Dari Partai Warna Gelap sudah banyak cetak baliho. Tetapi dari KPU, keputusan KPU mengeluarkan dari DCS, beliau ditetapkan. Menuju ke DCT, beliau hilang, tidak ada namanya. Berdasarkan surat keputusannya KPU. Bagaimana Ketua? Bisa saya lihat berkasnya? Pemohon menyerahkan berkas permohonan yang diterima oleh petugas yang selanjutnya diperiksa, kemudian dituangkan
ke dalam tanda terima permohonan sesuai dengan formulir model PSPP 03, lalu ditandatangani oleh petugas penerima dan selanjutnya ditandatangani oleh pemohon. Petugas penerima permohonan mengarsipkan salinan tanda terima dokumen, mencatat dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan formulir model PSPP 24. Setelah itu, memberikan informasi kepada pemohon bahwa hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan akan disampaikan di hari yang sama dengan penetapan hasil verifikasi. Ibu, berkasnya saya terima dan akan saya teruskan ke pimpinan. Dan akan kami hubungi hari ini juga untuk proses selanjutnya. Apabila permohonan disampaikan melalui laman sips.bawaslu.go.id, petugas penerima permohonan akan membuat checklist kelengkapan berdasarkan dokumen yang masuk melalui laman SIPS. Pemohon selanjutnya meninggalkan kantor Bawaslu. Bersama kita maju, ayunkan langkah tanpa ada rasa takut. Berikan edukasi untuk setiap generasi agar Indonesia terus maju dan berjaya di mata dunia. Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Torau Timur melakukan rapat pleno untuk memeriksa dan mengkaji kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan material paling lama 1 jam terhitung sejak berkas permohonan diterima oleh petugas penerima permohonan. Selanjutnya, hasil verifikasi dokumen permohonan dituangkan ke dalam berita acara hasil verifikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu menggunakan formulir model PSPP 04 serta surat pemberitahuan menggunakan formulir model PSPP 06 atau formulir PSPP 07 sesuai dengan hasil verifikasi. Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap secara formil dan material, maka permohonan diregister dan dituangkan ke dalam surat pemberitahuan registrasi menggunakan formulir model PSPP 06 dan dicatat dalam buku registrasi menggunakan formulir model PSPP 25. Hai kamu kaulah muda, jadilah pelopor pengawal pemilu, Turut mengawasi demi demokrasi berintegritas tinggi, itu yang harus kita miliki. Ayo Bawaslu, kobarkan semangat. Pemohon wajib menyampaikan perbaikan permohonan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan KPU. Bawaslu membentuk tim kerja dan dituangkan ke dalam SK Majelis dan SK Panitia Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya, Panitia Penyelesaian Sengketa menyusun jadwal mediasi serta adjudikasi menggunakan formulir model PSPP 14. Bawaslu memiliki waktu 12 hari sejak permohonan diregister untuk melakukan mediasi dan atau adjudikasi. Selanjutnya, Bawaslu melakukan panggilan mediasi atau adjudikasi bagi pemohon, termohon, dan pihak terkait menggunakan formulir model PSPP 13. Pelaksanaan mediasi paling lama 2 hari dan dilaksanakan secara tertutup. Pemohon dan termohon dipersilakan memasuki ruang mediasi dan mediator memasuki ruang mediasi. Mediator menyampaikan pernyataan pembuka, memperkenalkan mediator, dan mempersilakan pemohon
serta termohon untuk memperkenalkan diri. Sebelum melanjutkan proses mediasi, mohon kiranya Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri, dari mana. Yang pertama saya persilahkan kepada pemohon untuk bisa menjelaskan dari mana siapa-siapa yang hadir di proses mediasi kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada mediator. Saya selaku kuasa hukum yang diberikan dari Partai Warna Gelap, Kabupaten Toraja Timur. Baik, terima kasih kepada mediator. Perkenalkan, saya Sandinov selaku kuasa hukum dari KPU Kabupaten Toraja Timur. Pemohon dan termohon dipersilakan untuk menyampaikan kronologis permasalahan. Ingin mengajukan permohonan ini terkait salah satu caleg yang berdasarkan keputusan KPU Toraja Timur ya pada penetapan DCS itu beliau ditetapkan, tetapi berjalannya waktu pada saat DCT hanya karena SK pemberhentian yang belum dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Toraja Timur sehingga KPU mengeluarkan penetapan itu tidak ada lagi nama beliau. Apabila terjadi kesepakatan antara pemohon dan termohon, maka dilakukan penandatanganan berita acara menggunakan formulir model PSPP 17. Berita acara tersebut digunakan oleh Bawaslu untuk membuat putusan kesepakatan dengan menggunakan formulir model PSPP 19. Namun apabila terjadi ketidaksepakatan, maka mediator membuat berita acara ketidaksepakatan menggunakan formulir model PSPP 17 yang ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi. Selanjutnya, penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan melalui adjudikasi. Pada hari dan tanggal yang ditentukan, Bawaslu menggelar sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Sekretaris sidang mempersilakan para pihak untuk memasuki ruang sidang adjudikasi dan membacakan tata tertib sidang. Pimpinan sidang membuka sidang adjudikasi dengan membacakan nomor registrasi permohonan dan menyampaikan bahwa sidang terbuka untuk umum. Pimpinan sidang mempersilakan kepada pemohon dan termohon untuk memperkenalkan diri. Setelah itu, mempersilakan pemohon untuk membacakan isi permohonan dan mempersilakan termohon untuk menyampaikan jawaban atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Sidang adjudikasi tahap kedua dilaksanakan untuk pemeriksaan alat bukti dan saksi atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Majelis sidang mempersilakan kepada pihak pemohon dan termohon untuk menyampaikan bukti. Para pihak dapat mengajukan saksi dan ahli dalam sidang adjudikasi. Dalam simulasi ini, pihak pemohon mengajukan saksi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toraja Timur. Saksi selanjutnya memberi kesaksian pengajuan pemberhentian. Selanjutnya, pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan yang dirumuskan secara tertulis. Hari berikutnya, Bawaslu mengadakan sidang adjudikasi tahap ketiga untuk membacakan putusan. Putusan majelis sidang dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa proses pemilu menggunakan formulir model PSPP 21 dan dibacakan secara terbuka serta dapat dihadiri oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Apabila pemohon merasa dirugikan atas putusan sengketa proses pemilu, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum koreksi putusan kepada Bawaslu Republik Indonesia paling lama 1 hari setelah putusan dibacakan. Dan pada simulasi ini, permohonan sengketa proses pemilu dikabulkan seluruhnya dan memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Selanjutnya, berita acara sidang adjudikasi dituangkan dalam formulir model PSPP 18.